Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, karunia yang tidak ternilai ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, keluangan waktu, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas petunjuknya yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah, setia mengikuti sunnah-sunnahnya, memelihara, menjaganya, menjadi pengikutnya yang tidak berpaling dari perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga kita kelak dicintai, dicari-cari untuk diberi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin pembahasan kita tentang bagaimana seseorang itu menuntut ilmu supaya ilmunya bermanfaat, supaya terlepas dari berbagai penyakit yang bisa menjerumuskan orang yang punya ilmu. Kadang-kadang tidak menjadikan ilmu itu sumber ketaatan, malah menjadikan sumber kesengsaraan, menjadikan dia takabur, menjadikan dia cinta dunia, bahkan tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya ilmu yang kita pelajari, yang kita ambil manfaatnya, adalah yang membimbing kita melanjutkan ke jenjang berikutnya, supaya ilmu ini menjadi dzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran dari ayat 190 dan 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, punya akal, punya daya nalar, yang dia bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulul albab itu? Yang meningkat ilmunya tidak hanya menjadikan dia menambah informasi, mengetahui seluk-beluk alam semesta ini, mengetahui ilmu-ilmu kauniyah maupun ilmu-ilmu syariah. Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim bahkan ketika dia berbaring. Apa yang dia lakukan sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan, mempelajari, menganalisa, meneliti fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Lalu dia sampai kepada satu titik kesimpulan, ujung dari segala ilmu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia, batil. Gak ada. Semuanya tercipta dengan detail, ada tujuannya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Ketika kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, baru kita menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, sehingga mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Inilah muara dari semua ilmu ini, harusnya menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia semakin sadar atas kelemahannya, atas kecilnya dia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita rinci, kita ambil dari surat An-Naml ayat 60 dan berikutnya, akan mengambil kesimpulan yang sama. Semua apa yang kita pelajari di alam semesta ini, langit dan isinya, jagat raya, bumi dan isinya, menunjukkan bahwasanya ada Sang Pencipta. Kita saja kalau misalnya kita malam ini tidur, kemudian besok ternyata di alun-alun itu ada satu bangunan yang megah, pasti akan bertanya-tanya, ini kejadiannya bagaimana? Siapa yang membuat? Tidak mungkin semua itu tercipta dengan kebetulan, pasti ada yang menciptakannya. Meja saja sedemikian sederhananya, perlu ukuran tertentu, perlu ketelitian tertentu, perlu keterampilan tertentu untuk membuatnya. Tidak bisa meja ini tiba-tiba tercipta sendiri, kebetulan, gak ada. Maka mengambil kesimpulan dari penciptaan langit dan bumi ini, pasti ada Sang Maha Pengatur yang mencipta, yang merinci, mengurusinya dengan detail. Dari surat An-Naml ayat 60 dan ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqadah tabahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Ini ayatnya nanti diulang-ulang. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menurunkan bagi kalian dari langit ini air hujan, maka dari air hujan itu fa'ambatna bihi hada'iqadah tabahjah, dari air hujan yang sama ini di seluruh bumi ini, maka kami tumbuhkan darinya hada'iqo, kebun-kebun, taman-taman dzata bahjah, yang mempunyai pemandangan yang indah, yang istimewa. Kita kalau hari libur ramai-ramai pergi ke tempat wisata, melihat pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang melihat sungai yang berkelok-kelok, menghirup udara pegunungan yang sejuk, melihat pemandangan yang indah, untuk mengakui
kebesaran Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahja, maka kami tumbuhkan dari air hujan yang sama ini kebun-kebun, taman-taman yang mempunyai pemandangan yang indah, yang menakjubkan. Maka nalakum antum bitu syajaraha, kalian tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Betapa banyak air hujan itu turun di tempat yang lain, gak ada satupun pohon yang tumbuh. Allah yang menghendaki tumbuhnya pohon tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagaimana dia tumbuh. A ilahum ma'allah, apakah mungkin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Balhum qaumu ya'dilun, bahkan mereka itu yang tidak beriman adalah kaum-kaum yang menyimpang dari jalan yang lurus. A ilahu ma'allah, langit dan isinya, matahari, bintang-bintang, bulan dengan segala planet-planetnya, gak ada satupun manusia yang mengaku menciptakan. Gak ada satupun makhluk yang berani mengaku mengklaim itu milik saya, itu saya yang menciptakan. Tapi harus ada yang menciptakan. Seperti tadi saya katakan, meja ini sesuatu benda yang sederhana seperti ini pasti ada yang menciptakan. Ini saja sudah rumit. Harus ukurannya pas, harus sama, harus tingginya standar. Langit yang berisi miliaran benda-benda di atas langit itu, matahari, bintang, bulan, semua yang ada di angkasa itu berlapis-lapis atmosfernya. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Hanya orang yang otaknya rusak yang mengatakan semua itu bisa terjadi secara kebetulan. Semua itu bisa terjadi secara kebetulan. Otaknya enggak jalan, enggak nyambung. Kalau tidak ada yang mengklaim, mengatakan saya yang menciptakan, ini ada yang mengaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami yang telah menciptakannya. Khalaqas samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, khalaqas samawati wal ard, dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit ini tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, dia yang telah menciptakan langit ini berlapis-lapis. Setiap kata langit penciptaannya pasti disebutkan dalam bentuk jamak samawat, karena langit bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Bighairi amadin, tanpa ada tiangnya. Tarawnaha, kalian melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-thariq, demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Langit adalah makhluk Allah terbesar yang bisa kita lihat di alam semesta ini. Tidak ada tiangnya. Kalau semua ciptaan seperti ini tidak ada yang mengaku sebagai penciptanya, dan Allah mendeklarasikan bahwa dia yang menciptakannya, dan tidak ada yang berani membantahnya atau ingin merebutnya. Oh, itu ciptaan saya. Maka hendaknya kita yakini itu, dan dengan bukti yang nyata. Ayat berikutnya berarti ayat 61 masih tentang penciptaan ini. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Lalu siapakah? Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal kalian, tempat berdiam yang cocok untuk kalian tinggali, yang ada oksigennya, yang dilindungi oleh ozon, yang dilindungi oleh lapisan-lapisan atmosfer yang kalian bisa hidup di dalamnya. Wa ja'ala khilalaha anhara, di antara sela-selanya ada sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah menjadikan di bumi ini gunung-gunung sehingga menetapkannya supaya dia tidak goncang. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, Allah yang telah menjadikan antara dua lautan itu pembatas, tidak bercampur. Kita sering lihat dalam video, gambar, ada orang sedang di lautan, melihat penampakan di laut, ada dua lautan yang bertemu dan tidak bercampur. Dan ternyata sudah ada sejak 1400 tahun yang lampau, disebutkan dalam Al-Quran. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Kalau kalian mendapati itu semua, mempelajari itu semua, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maka jadikanlah pengetahuan kita, ilmu yang kita pelajari meningkat menjadi sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamati, memahami, mengambil pelajaran, lalu mengambil kesimpulan bahwa ini semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melihat kita, menilai, menulis semua apa yang kita lakukan. Bahkan di ayat yang berikutnya menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ah ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Lalu siapakah yang bisa memenuhi doa orang yang sedang terdesak, sedang dalam kesulitan? Idza da'ahu, kalau dia memintanya. Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan keburukan yang menimpa manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah yang memakmurkan muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalilam ma tadzakarun, sedikit sekali kalian yang mau diingatkan, mau berfikir, mau mempelajari. Ini tentang butuhnya manusia menyandarkan semua kebutuhannya kepada Sang Pencipta, penolongnya, yang menolongnya dari segala kesulitan, yang mengabulkan semua permohonan dan permintaannya, doa-doanya. Kemudian lanjut lagi, masalah manusia tidak hanya dibiarkan hidup di alam semesta ini dengan sarana yang ada, tapi juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa ma yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Lalu siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada kalian? Dialah Allah yang memberi petunjuk kepada kalian fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Allah menciptakan bintang-bintang jadi penunjuk arah bagi kalian. Wa may yursilu riyaha busyran baina yaday rahmati, dan Dia Allah yang mengirimkan angin sebelum datangnya hujan, yang memberikan kabar gembira sebelum datang rahmatnya kepada kalian. A ilahum ma'allah,
Apakah mungkin ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ayat berikutnya, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapa yang telah menciptakan pertama kali makhluk yang dulunya tidak ada? Kalau kita membuat meja, membuat kursi, harus ada bahannya, ada kayunya, ada pakunya, ada catnya, ada yang lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan semua alam semesta ini, dulunya tidak ada, nggak pakai bahan baku, tidak ada polanya, tidak ada contohnya. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, kemudian dia mengulangi penciptaan itu. Kalau alam semesta ini hancur, kiamat, Allah maha berkuasa untuk menciptakannya kembali, karena sudah pernah. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan siapa yang memberikan rizki bagi kalian dari langit dan bumi. A ilahum ma'allah, apakah masih ada Tuhan yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah kalau kalian punya bukti, datangkan kemari bukti itu kalau kalian memang benar. Inilah di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, mempelajari suatu hal, tingkatan berikutnya adalah menjadikan itu sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejati-sejatinya orang beriman adalah yang ketika hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anfal dari ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, takut. Karena tadi dia mempelajari, ternyata alam semesta ini sedemikian dahsyatnya, sedemikian rumitnya, sang penciptanya hanya satu, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, zadathum imana, maka akan bertambah keimanan ke dalam hati mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Maka perintah berzikir ini kelanjutan dari orang yang menuntut ilmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kita diperintahkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wala takfurun, jangan kalian kufur, ingkar, tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dalam Al-Quran, ad-dzikru itu ada beberapa makna, ada beberapa pengertian. Kita diperintahkan banyak berzikir. Bisa bermakna Al-Quran ini sendiri. Al-Quran ini disebut ad-dzikra. Dalam surat
Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran Az-Dzikra, dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Inilah diantara keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu diserahkan kepada umat yang diturunkan kepadanya kitab itu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu diturunkan kepada umat mereka untuk menjaganya. Karena yang menjaga manusia tidak menjamin keasliannya lagi, maka ada yang merubahnya, menguranginya, menambahkannya. Bahkan orang peneliti Injil sendiri dari golongan mereka sendiri, orang Nasoro sendiri mengatakan Injil yang ada sekarang lebih dari 70% itu sudah tidak asli lagi. Beda dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra, Al-Quran ini, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka Al-Quran terjaga keasliannya, tidak akan bisa dirubah, dikurangi, ditambahi, dipalsukan, tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sampai kelak hari kiamat. Ini Al-Quran. Ada zikir, ini adalah ilmu. Berkaitan dengan yang tadi sebelumnya, orang bisa orang berzikir ini awalnya dari berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli tentang ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Kemudian zikir yang secara bahasa yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau peringatan. Di antara bentuk prakteknya adalah sholat kita yang 5 waktu ini. Bahkan sejak zaman Nabi Musa diperintahkan dalam surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku, wahai Musa, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah hanya kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Zikir juga bisa berarti peringatan. Dalam surat Al-Furqan ayat 18, ketika orang-orang beriman ini ditanyakan, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikra wa kanu qauman bura. Orang-orang beriman itu berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maka yang bagi lana an nattakhidha min dunika min auliya, tidak pantas kami menjadikan selain engkau sebagai penolong kami, pelindung kami. Kenapa orang-orang kafir itu sesat? Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tetapi engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan nenek moyang mereka, hatta sampai, nah inilah orang-orang yang terlena dengan kenikmatan dunia, hatta nasudzikra, sampai mereka melupakan peringatan darimu. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah orang-orang yang binasa, yang celaka. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir ini bukan hanya sekedar
mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, mengingat, menyebut-nyebut nama Allah saja. Itu iya prakteknya. Tapi juga memahami, berarti semua ketentuan, ketetapan yang kita jalani itu semua ketetapan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi menjadikan orang-orang itu tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman dan mereka tenang hatinya dengan mengingat Allah, berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah ini hati bisa menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena percaya yang telah mengatur alam semesta ini tidak akan menyia-nyiakan ciptaannya. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, kita beriman kepadanya, mentauhidkannya, mengesakannya dalam segala bentuk ibadah, mentaati perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Tidak akan gelisah, tidak akan sedih, tidak akan kecewa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Al-Qur'an yang diturunkan itu, kalau dalam surat Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmihi fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura. Bersabarlah dalam menjalankan hukum Tuhanmu dalam Al-Qur'an ini, mentaatinya, dan jangan kalian ikuti, jangan kalian taati minhum orang-orang kafir, asiman yang banyak dosa, au kafura atau yang ingkar, yang kafir. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu di pagi dan sore hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu. Di antara sebagian malam sujudlah kalian kepadanya. Wasabbihu lailan tawila. Dan bertasbihlah, sucikannya dalam malam-malam yang panjang ini. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu. Zikirlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak zikir, banyak ingat. Kenapa orang itu ada yang kesurupan dengan makhluk jin? Karena dia tidak berzikir kepada Allah, karena pikirannya kosong, karena dia melantur kemana-mana, tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah kepada Allah dengan banyak zikir. Wasabbihu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya, sucikanlah namanya setiap pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Surat Al-Ahzab 41 sampai 43. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kalian, dan malaikat mendoakan kalian. Maka Allah lah yang mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, petunjuk. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada umatnya ini, kepada orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita isi hari-hari kita dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat,
dengan zikir-zikir yang menyebabkan hati kita menjadi tenang, menjadikan kita dekat dengan Sang Pencipta, tidak sedih, tidak kecewa, tidak gelisah apapun yang menimpa diri kita. Bahkan kalau perlu diisi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa, ini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sesuatu melebihi dari orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri, siapa yang disibukkan dengan mempelajari Al-Qur'an, membacanya, memahami, mengamalkannya, wa dzikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga tidak sempat untuk berdoa minta kepada Allah gara-gara banyak membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin, aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik dari orang yang minta. Kalau ada orang yang minta rumah yang mewah, mobil yang mewah, jabatan, kekayaan, maka orang yang menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan Al-Qur'an, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Lebih dari permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Inilah keistimewaan Al-Qur'an dari kalam-kalam yang lain. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding ucapan-ucapan yang lain adalah seperti kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding makhluknya. Maka hendaknya kita memperbanyak kegiatan atau aktivitas yang isinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa-apa yang disebut dengan zikir yang maksurat, yang ada dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gak sempat kita mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi atau yang menyelisihi syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak bangun tidur sudah ada sunnahnya, sudah ada zikirnya yang simpel yang anak-anak kita ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur diiringi dengan zikir, Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian setelah kita dimatikan, dan kepadanya kita akan kembali. Pagi dan sore hari diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, kami dalam pagi ini dan semua kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir yang diucapkan itu mengingatkan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan dalam hadis ucapan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang yang mau berzikir menyebut ucapan ini sehari 100 kali, pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalnya kita ucapkan setelah selesai sholat 5 waktu itu 20 kali setiap selesai sholat, 100 kali. Siapa yang pahalanya lebih banyak, yang lebih banyak dari 100 itu. Tidak ada batasan tentang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Semoga kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Sang Pencipta bahwa kita semua akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.